Assalamualaikum Yai, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ucapkan selamat datang di Medan Kiai. Oh, Masya Allah. Kak. Saya dengan Ustadz siapa ini? Saya Andi Zainal Kiai. Oh, Masya Allah. Ini Ustadz ini? Muhammad Mus'ab. Ustadz Mus'ab. Baik. Ini semua warga Medan ya? Alhamdulillah kami warga Medan semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Begini Kiai, kami dari komunitas penghafal Quran, jadi namanya Simaan Center Indonesia. Komunitas ini didirikan oleh beberapa teman-teman penghafal Quran. Jadi di komunitas ini kami punya sebuah lembaga penghafal Quran namanya Rumah Quran Ruwani. Nah, kami ingin bertanya kepada Kiai, kira-kira apa kiat-kiat yang bisa kami lakukan agar kami sebagai penghafal Quran bisa menarik perhatian pemuda-pemudi atau anak-anak generasi kita hari ini supaya lebih dekat dan lebih cinta kepada Quran. Mohon petunjuk Kiai. Itu komunitas Qurannya itu khusus tahfidz, penghafal saja, atau belajar juga tajwidul Quran dan lain sebagainya di tempatnya ini? Oh, itu komunitas semuanya yang belajar Quran juga ada Kiai, yang menghafal Quran juga ada. Oh. Kalau berkumpul ini pemuda-pemuda ya semuanya ya? Alhamdulillah masih tergolong pemuda Kiai, masih usia-usia 30, 20. Oh, alhamdulillah. Kalau dikumpulkan sekarang kurang lebih berapa semuanya total gitu? Total anggota yang tergabung di komunitas ini sekitar 20-an Kiai. Masya Allah. Sudah berapa tahun berdirinya komunitas ini? Kalau komunitas ini kurang lebih hampir 5 tahun Kiai. Oh, 5 tahun. Terdaftar resminya hampir 5 tahun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya ikut bangga ya. Karena para pemuda ini di Medan ini ada kepedulian terhadap kelestarian Al-Quran, gitu ya. Entah itu membaca atau mempelajari tajwidul Quran, bahkan sampai tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan kalian ini nanti menjadi generasi-generasi penerus Qurani gitu ya. Amin. Memang seperti itulah dulu yang diajarkan, dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ayat itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat ini yang melestarikan, menjaga. Bagi yang hafalan kuat maka dihafalkan, begitu. Bagi yang hafalannya tidak kuat tapi bagus dalam tulisannya maka dibukukan, ditulis. Dan zaman itu ditulis bukan di kertas gitu, masih ada di pelepah kurma gitu ya, di batang-batang, lembaran-lembaran kayu begitu. Sehingga Al-Quran itu betul-betul lestari. Nah, karena itu kalau sekarang ada para penghafal Al-Quran atau takhusus dalam bidang seperti itu, termasuk juga misalnya ada orang yang mempunyai tulisan bagus, khot bagus, maka dia aktivitasnya adalah menulis ulang Al-Quran dengan khot yang bagus, yang indah. Ini juga termasuk ikut menjaga kelestarian Al-Quran, begitu ya. Ini hal-hal yang patut kita banggakan. Jadi saya apresiasi kawan-kawan dari komunitas Quran ya. Iya, Simaan Center. Simaan Center ya, di Indonesia. Padahal ada di Medan ya, tapi Indonesia ya. Saya kira harapannya kan nanti bisa kemana-mana meluas sampai seluruh Indonesia. Amin. Tapi sentral utamanya di mana? Di Medan gitu ya. Iya. Ini luar biasa, saya apresiasi yang sangat luar biasa. Kami juga bangga lah mempunyai pemuda-pemuda yang Masya Allah getol dalam bab ini. Kalau boleh tanya usianya Ustadz Andri ya? Andi ya? Berapa sekarang? Saat ini sudah 37 Kiai. 37. Ustadz Mus'ab berapa Ustadz? Saya 32 Kiai. Oh Masya Allah ya, kisaran 30-an ya. Iya. Kepala 3 gitu. Kepala 3. Kalau saya kepala 6 sekarang. Masya Allah. Ya ini alhamdulillah saya senang sekali gitu ya. Anjuran saya atau saran saya pertama, ini kita pasarkan di tengah masyarakat. Begitu ya. Logikanya begini. Neraka itu sekarang diiklankan, dipromosikan dengan berbagai macam iklan yang jurusannya neraka.
Misalnya gitu ya. Ada iklan minuman keras, itu kan jurusannya neraka. Betul ya. Gitu ya. Bahkan juga kalau di film-film itu pacaran mesum kan ada iklannya, Betul. gitu ya. Entah apa drama-drama Korea, drama-drama Cina dan segala macam. Bahkan drama Indonesia juga kan seringkali menjual pornografi, porno aksi gitu ya. Itu loh dipromosikan, ada iklannya, ada berlangganan gitu. Jadi neraka pun sudah diiklankan oleh masyarakat. Kita yang kepingin ngajak umat masuk surga, masa malu mengiklankan surga? Begitu ya? Nah, di antara cara mengiklankan surga yaitu dengan mengajak orang untuk ikut program komunitas Simaan Center Al-Quran ya Indonesia, terutama yang kawan-kawan dekat ada di Medan dan sekitarnya gitu ya. Jadi begitu. Jadi jangan segan-segan untuk mempromosikan, mengiklankan sesuatu yang memang jurusannya jurusan surga. Begitulah. Ya. Kemudian Kiai, kadang kita sebagai guru ini punya tantangan tersendiri, mungkin terkait budaya dari orang-orang yang ingin kita ajak. Apa yang bisa kita lakukan kepada diri kita, orang yang mengajak orang ke jurusan surga seperti kata Kiai tadi, supaya kita itu kuat dan tetap bersemangat? Apa kira-kira? Ya, kalau kiat-kiat pertama begini ya, kita ini jujur hidup di Indonesia ya. Di Indonesia ini berbagai macam budaya itu masuk kan itu. Bahkan budaya Nusantara juga sekarang ini sudah dibangkitkan ulang gitu, sehingga yang namanya budaya ini sudah campur aduk begitu. Ada yang bagus dari budaya-budaya itu, tapi ada juga yang tidak bagus, gitu ya. Maka sebagai orang yang konsentrasi dalam bidang Al-Quran, coba kita tumbuhkan budaya-budaya Islami, gitu ya. Yang mana budaya Islami itu akan membentuk karakter-karakter anak-anak zaman sekarang, Gen Z itu ya, untuk menjadi senang. Karena budaya itu menarik. Tapi kalau kita sodorkan hanya tahfidzul Quran, hafalan Quran, tanpa melalui budaya misalnya. Ini kadang-kadang kata anak muda, ini kurang bermakna ini. Walaupun kalau kita kaji dalam dunia keislaman, namanya tahfidzul Quran, ini sangat luar biasa. Saya contohkan begini. Di komunitas masyarakat zaman sekarang itu, kalau ada konser, konser ini, saya nggak mengatakan konser Islami atau apa, misalnya konser dangdut, konser pop, konser ya lagu-lagu umum gitu ya, nah, dansa reggae dan segala macam, itu yang hadir, yang mengunjungi kan ribuan kadang-kadang gitu. Betul ya. Nah, kita bisa mensiasati gitu deh. Kita juga mengadakan konser tapi yang Islami, ya dengan sholawat itu, atau mungkin juga kalau misalnya ini membudayakan Al-Quran gitu ya, kita mengundang konser itu dalam konser maksudnya kori-kori nasional kita adakan. Siapa yang mengadakan? Komunitas Simaan Quran Indonesia. Itu luar biasa. Sehingga kita perkenalkan masyarakat ini dengan budaya yang Islami, ya, pakai sholawatan, pakai apalah saja gitu. Menarik. Ya ini yang kita harapkan. Setelah mereka tertarik dengan komunitas kita, maka kita ajak, ayo jangan cuman konser saja gitu. Di samping konser itu bagus, asalkan Islami, tidak melanggar syariat, maka kita isi hari-hari kita dengan menjaga Al-Quran. Saya kira begitu ini. Kemudian yang paling penting ini Kiai, iya. Sebagai guru itu kadang kita ditanya, ini terkhusus berkaitan dengan menghafal Quran Kiai. Iya. Apa ada semacam cara atau doa yang bisa membantu kita untuk mudah dalam menghafal Quran Kiai? Ya, kalau nasihatnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bagi orang-orang yang merasa hafalannya tidak kuat atau kurang kuat itu ya menjaga diri dari maksiat, begitu. Maksiat di Indonesia juga cukup banyak kan gitu, maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat mulut ya. Mohon maaf, maksiat kemaluan kan gitu. Sekarang ada lagi yang baru itu maksiat ibu jari. Ini maksiat yang terbaru nih, produk kekinian gitu ya. Setan gepeng ya. Iya, itu dengan setan gepengnya itu handphone itu.
Kita punya handphone bagus-bagus saja, bisa untuk rekaman, bisa untuk ini berdakwah. Tapi kalau kita salah di dalam memainkan jari jemari kita, jari jempol kita, itu bisa timbul maksiat. Dikurangilah bagi para penghafal Al-Quran yang demikian-demikian ini ya, membuli, ghibah dan segala macam. Insya Allah hafalan Qurannya akan diberi kekuatan daripada yang menghafalkan Quran tapi juga menghafalkan kalimat-kalimat ghibah, caci maki, naudzubillah min dzalik, nggak sinkron. Jadi kalau Al-Quran itu harus dibangun dengan kebersihan, tidak boleh dikotori dengan maksiat-maksiat, termasuk maksiat ibu jari dengan handphone yang ada. Begitu saya kira. Kemudian yang terakhir Kiai, kami mohon kesediaan Kiai untuk menghimbau mungkin masyarakat di sekitar Kota Medan bisa tertarik belajar di tempat kami, namanya Rumah Quran Hulwani, Kiai. Rumah Quran Hulwani. Ya. Rumah Quran ini didirikan oleh komunitas Simaan Center Indonesia ini, Kiai. Oh, Masya Allah. Saran saya begini, saya mengajak warga Medan dan sekitarnya ya, kita dukung bersama-sama namanya apa? Pesantren Rumah Quran Hulwani. Ini sangat luar biasa. Karena kalau kita menjadi wadah dari kalamullah, firman Allah SWT, maka kita akan mulia dengan diri kita jadikan wadah. Caranya yaitu dengan menghafalkan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran dan lain sebagainya. Dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu juga tatkala wahyu Allah turun, mereka meluangkan atau memberikan diri mereka, hati mereka, pikiran mereka sebagai wadah-wadah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu saya ajak, ayo warga Medan dan semuanya kita dukung Rumah Quran Hulwani, dan kita rame-rame mengajak anak-anak kita masukkan di situ, masyarakatnya juga mendukung dalam segala hal terkait dengan Rumah Quran Hulwani. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Kiai atas nasihat dan bimbingannya. Mudah-mudahan Kiai sehat terus dalam dakwahnya. Amin, Sehat sampai di perjalanan sampai kembali ke tujuan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.